Personel Biro Paminal Divpropam Polri dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Terbongkarnya 8 trik licik Irjen Sambo CS tutupi jejak pembunuhan Brigadir J, ganti ponsel tersangka hingga sisir TKP. Upaya menghilangkan jejak tersangka ini dilakukan Divpropam Polri dan satuan kerja lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan berbagai trik licik itu dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022. Menurut Sigit, peristiwa menghalangi penyidikan kasus pembunuhan terjadi pada Sabtu 9 Juli 2022, sehari setelah penembakan yang menewaskan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divpropam menjadi berita acara pemeriksaan. Sigit dilansir dari kompas.com menjelaskan, personil Paminal Polri menyisir tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jalan Duren 3 Utara 1, Jakarta Selatan. Proses penyisiran TKP itu dilakukan oleh anggota Paminal Divpropam Polri bersamaan dengan proses rekonstruksi yang melibatkan 2 ajudan Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Bribka Riki Rizal, serta asisten rumah tangga istri Sambo, Kuat Maruf. Personel Biro Paminal Divpropam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Personel Biro Paminal Divpropam Polri dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel Divpropam Polri. Ketika itu Sambo masih menjabat sebagai Kadivpropam. Dia turut membawahi Biro Paminal yang sempat dipimpin oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Sigit dalam rapat kerja itu juga memaparkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan para personel polisi dari berbagai satuan kerja terkait penanganan kasus Brigadir J. Pelanggaran pertama, kata Sigit, yakni terdapat personil Propam masuk di tempat kejadian perkara yang semestinya tidak boleh dilakukan untuk menjaga status quo. Bentuk pelanggaran kedua adalah ada personil Polri yang tidak berkepentingan ikut mengangkat jenazah Brigadir J sebelum olah tempat kejadian perkara selesai sepenuhnya. Pelanggaran ketiga adalah ada personil Divpropam Polri memerintahkan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo untuk membersihkan TKP setelah situasi mulai kosong. Kemudian pelanggaran keempat adalah personel Polri bernama Susanto dan Agus Nurpatria memegang dan mengokang senjata api yang digunakan ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E dalam kejadian itu. Pelanggaran kelima adalah barang bukti berupa 2 pucuk senjata api, magazen, dan peluru baru diserahkan kepada penyidik Polrestro Jakarta Selatan pada 11 Juli 2022. Lalu pelanggaran keenam, barang bukti berupa alat komunikasi telepon seluler para tersangka dihilangkan dan diganti dengan ponsel baru untuk menutup peristiwa sebenarnya. Pelanggaran ketujuh adalah proses penyidikan dan penanganan CCTV oleh penyidik Polda Metro Jaya yang tidak utuh dan menghilangkan beberapa rangkaian peristiwa penting. Pelanggaran ke-8 adalah CCTV di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3 diganti. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri sampai saat ini menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Para tersangka itu adalah Verdi Sambo, Putri, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan asisten rumah tangga Putri bernama Kuat Maruf. Kelimanya dijerat dengan sangkaan pasal 340 subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.